Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salam hormat, salam sejahtera untuk para penontonku, sahabat tanpa nama. Semoga kalian semua berada dalam lindungan dan juga kesehatan zahir ataupun batin. Baik, video kali ini saya akan melanjutkan perihal video sebelumnya tentang masalah hal gaib. Untuk para penonton yang belum menonton video sebelumnya, silakan untuk menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan juga menjadi edukasi dan menjadikan pemahaman sehingga bermanfaat. Baik, lanjut. Perihal video sebelumnya saya menceritakan tentang masalah gaib. Hal gaib ya yang sebanyak fenomena. Artinya fenomena yang berkaitan dengan hal gaib yang sering terjadi yaitu berkaitan dengan halnya sihir. Sihir dalam bahasa Arab. Ya. Lalu apa sih yang disebut dengan sihir? Ya. Sihir itu para ulama mengatakan bahwasannya suatu kegiatan, suatu kelakuan, atau suatu tindakan yang bertujuan untuk menyakiti, membuat orang sakit, membuat orang meninggal, membuat orang bisa cerai-berai antara suami dan istri, ataupun intinya menyakiti orang lain. Perkara sihir ini bukan hal yang baru, ataupun memang hal yang tidak ada di zaman Rasul. Ya, kalau kita keyakinan Muslim bahwasanya sihir itu ada di zaman Rasul. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalami hal yaitu disihir. Oleh siapa? Oleh Labid bin Asom, yaitu orang yang pernah menyihir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan sihir itu jelas ada, terbukti ada, bahkan pernah dialami langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti Rasulullah tidak dijaga oleh Allah, tapi jadi contoh kepada umatnya bahwa hal sihir itu pun akan terjadi nanti kelaknya kepada umatnya, kepada pengikutnya. Jadi sihir ini bukan hal yang baru, bukan hal yang mustahil, karena emang berdasarkan dalil dan juga pengalaman ataupun kejadian yang nyata bahkan dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sedikit saya akan bahas jenis ataupun bentuk daripada sihir. Ulama mengatakan sihir itu ada beberapa jenis. Ada yang menggunakan media simpul, ikatan atau bentuk boneka yang diikat, yang dikasih jarum, ya, dengan ada mantra-mantra tertentu ataupun bacaan-bacaan tertentu dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu, bisa menjadikan suatu media ataupun cara sihir. Dan selanjutnya dengan ada media tulisan, misal nama ditulis ataupun ada media foto orangnya ini Anu bin Anu misalkan, itu pun bisa menjadi media sihir
ya kan? Dan yang ketiga ada juga dengan media tiupan. Tiupan angin yang merujuk kepada niat seseorang untuk menyakiti ataupun menyihir. Lalu bahasan sihir ini itu dalam bahasa Arab. Jikalau di bahasa kita kan lebih terkenal dengan kata santet ataupun teluh. Itu sama saja. Kalau orang ada yang bilang bahwa santet itu tidak ada, teluh itu tidak ada, yang ada hanya sihir, itu kurang pemahaman. Ya, sihir itu dalam bahasa Arabnya, santet dalam bahasa kitanya. Seperti hal orang bilang, orang Jakarta pakaian itu disebutnya baju. Kalau orang Sunda kampung saya bilang itu namanya acuk. Sama-sama saja, cuman beda bahasa. Artinya sihir dan santet itu pun tetap sama. Fungsinya, prakteknya pun sama seperti yang tadi saya sebutkan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk seseorang melaksanakan atau melakukan perbuatan sihir. Sihir jelas secara aturan agama tidak diperbolehkan. Jelas itu diharamkan. Yang melakukan ataupun yang belajar ataupun yang bisa melakukan belajarnya pun tidak boleh, karena hal itu akan merujuk kepada kejelekan yang mana akan menimbulkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita akan celaka, naudzubillahi min dzalik, celaka dunia akhirat. Sihir itu nyata, hal gaib itu nyata. Bagaimana prakteknya? Prakteknya adalah bangsa manusia akan bersekutu, menyatu dengan sebangsa jin dan siluman. Karena itu mereka bersekutu, tidak mungkin terjadi adanya sihir kalau tidak bersekutu. Baik dengan mantra-mantra, ataupun dengan bacaan-bacaan, ataupun dengan doa-doa yang bisa menjadikan sihir itu terjadi. Semoga video ini bermanfaat, menambah edukasi. Salam hormat tanpa nama.